Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita itu akan membahas tentang soal UN dan soal PTN. Nah, Ibu itu ambilnya soal SBMPTN. Sebelumnya kita kan telah mempelajari materi radioaktivitas dan teknologi nuklir. Nah, di sini kita supaya lebih memperdalam materi yang kita telah pelajari, maka kita itu harus membahas soal dulu nih. Di sini ada soal UN dan soal SBMPTN. Yang pertama soal UN itu adalah massa unsur radioaktif P mula-mula X gram dengan waktu paruh 2 hari. Setelah 8 hari unsur yang tersisa Y gram. Perbandingan antara X dan Y-nya itu berapa? Jadi yang ditanyakan dari soal ini adalah perbandingan antara X dan Y-nya itu berapa. Kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada kita masukkan, kan kita sebelumnya telah mengetahui rumus dari peluruhan unsur radioaktif, di mana N sama dengan setengah pangkat T per waktu paruh dikali N0 gitu ya. Ini adalah rumusnya. Maka kita ambil datanya atau kita ketahui bahwa N0-nya itu sama dengan X, N-nya sama dengan Y, T-nya sama dengan 8 hari, dan waktu paruhnya itu 2 hari. N0 itu apa sih? N itu apa sih? Jadi kalau N0 itu adalah kalau N0 itu jumlah inti atom radioaktif mula-mula. Tetapi kalau N jumlah inti atom radioaktif yang tinggal. Kalau T atau waktu paruh, sedangkan kalau T kecil itu adalah waktu peluruhannya. Nah, di sini kita masukin ke rumus yang tadi. N-nya itu kan sama dengan Y, sama dengan setengah pangkat T-nya kan 8, waktu paruhnya itu ada 2, N0-nya itu adalah X. Jadi Y per X sama dengan 1 per 16. Tetapi kalau X per Y adalah 16 per 1. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya kan yang ditanyakan perbandingan antara X dan Y. Kalau perbandingan antara X sama Y itu adalah 16 banding 1, tetapi kalau perbandingan antara Y sama X itu adalah 1 berbanding 16. Lanjut ke soal selanjutnya. Ini adalah soal SBMPTN ya. Nah, kita bacakan dulu soalnya. Yang pertama, suatu zat radioaktif meluruh dengan waktu paruh 20 hari. Agar zat radioaktif hanya tinggal 1/8 saja dari jumlah asalnya, maka diperlukan waktunya berapa? Nah, kalau yang ini itu ditanyakan waktunya berapa. Kita ketahui waktu paruhnya kan 20 hari, sedangkan NT per N0-nya itu sama dengan 1/8. Jadi yang ditanyakannya itu adalah waktunya. Nah, di sini kita masukkan ke rumus NT per N0 sama dengan setengah pangkat T per waktu paruh. Jadi kan NT per N0-nya itu sama dengan 1/8 telah kita ketahui. Terus sama dengan setengahnya itu kita pindahkan saja. Terus T-nya itu kan yang ditanyakan, jadi belum ada hasilnya. Terus waktu paruhnya itu adalah 20 hari. Lanjut, 1/8 itu sama dengan setengah pangkat 3, sama dengan setengah pangkat 3 per 20. Kita pindah posisi ya. Kan setengahnya itu sama, maka kita coret agar mudah ya. Kita coret setengahnya. Jadi sisa T per 20 sama dengan 3. Jadi waktunya itu adalah 3 dikali 20 sama dengan 60 hari. Nah, 60 hari ya. Lanjut kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua itu adalah waktu paruh suatu unsur radioaktif diketahui sebesar 30 menit. Dalam waktu 2 jam tentukan berapa bagian dari unsur radioaktif tersebut. Nah, di sini itu ada 2 pertanyaannya. Yang masih tersisa ini itu berapa dan yang sudah meluruh itu berapa. Kita bahas dulu ya. Datanya kan 2 jam.
T-nya itu 2 jam, atau kita ketahui bahwa waktunya 2 jam, waktu paruhnya itu 30 menit. Nah, maka kita masukin rumus aja. Masukin rumus. Nah, yang masih tersisa itu berapa? Jadi kita masukin rumus. T-nya itu kan 120. Kok T-nya 120 enggak 2 jam? Karena jam itu kita ubah ke menit. Jadi 2 jam itu sama dengan 120 menit, biar sama kayak yang waktu paruh juga 30 menit. Jadi kalau kita bagi 120 dibagi 30 sama dengan 4 gitu. Jadi setengah pangkat 4 itu sama dengan 1/16. Yang B-nya itu yang sudah meluruh adalah berapa? Jadi kan tadi yang tersisa itu 1/16, maka 1 dikurangi 1/16 sama dengan 16 kurangi 1/16 sama dengan 15/16. Yang ketiga yaitu setelah 40 hari masa suatu bagian radioaktif tinggal 1/32 masa semula. Berarti waktu paruhnya berapa gitu ya. Sekarang kita ketahui dulu. Waktunya itu kan 40. Ya kan? NT-nya itu sama dengan 1/32. T-nya itu NT berapa? Jadi NT-nya itu, nah, yang ditanyakan itu waktu paruhnya berapa kan? Nah, di sini T-nya 40 hari, N-nya sama dengan 1/32 N0. Sekarang kita masukkan. Jadi perlu kita hafalkan juga sih sebenarnya bahwasannya waktu paruh itu rumusnya N sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per waktu paruh ya. Nah, kita kan N-nya itu sama dengan setengah, N-nya itu sama dengan 1/32 N0. Nah, N0-nya itu yang N0 yang ini kita pindahkan aja, setengahnya kita pindahkan. T-nya itu kan 40 hari. Yang ditanyakan kan waktu paruhnya, tetap tulis waktu paruh. Kita pindah posisi nih. Jadi yang setengah dikali pangkat 40 per waktu paruh sama dengan setengah sama dengan 1/32 N0 per N0. Karena biar gampang kita coret aja N0-nya. Nah, udah. Sekarang kita turunkan lagi yang setengah pangkat 40 per waktu paruh sama dengan 1/32. 1/32 pangkat 40 per waktu paruh sama dengan 1/32 pangkat 5. Jadi 1/32 itu bisa juga 1/2 diubah menjadi 1/2 pangkat 5. Karena 1/2 itu sama, maka kita coret biar mempermudah. Tinggal sisanya itu 40 per waktu paruh. 5-nya kita taruh. Nah, waktu paruhnya itu berarti 40 dibagi 5 sama dengan 8 hari. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Jadi di sini ada soal, di dalam proses peluruhan radioaktif berantai sebagai berikut. Nah, kan di materi kita itu telah mengetahui peluruhan itu ada peluruhan alfa, peluruhan beta, sama peluruhan gamma. Di sini kita akan menjelaskan tentang, bukan menjelaskan ya, kita ada soal tentang peluruhan, di mana ada peluruhan alfa menjadi peluruhan beta. Nah, di sini pernyataan yang benarnya itu yang mana? Kita diskusikan kembali. Nah, di sini itu ada reaksi di atas, sanggup kita tulis menjadi. Jadi kita perlu ketahui bahwa A itu adalah nomor massa, B itu adalah nomor atom. Gitu ya. Jadi A itu adalah nomor massa, B itu nomor atom. Misalkan kita aturannya itu berdasarkan aturan keabadian nomor massa dan nomor atom. Yang pertama kita itu A-nya dulu nih, A-nya berapa? A-nya itu kan nomor massa. Nah, berarti nomor massanya itu adalah 4 dan C itu nomor massa. Terus yang B nomor atomnya. Nomor atomnya itu adalah 2 dan D. Atau juga D sama dengan B min 2. Yang C lagi, yang C itu kan nomor massa. Berarti nomor massa itu sama dengan E karena sama-sama nomor massa. Terus yang D itu kan nomor atom. Nomor atomnya itu kan F min 1 atau F sama dengan D+1.
plus 1. Jadi kita ketahui bahwasanya pernyataan yang paling benar itu adalah nomor 2 dan nomor 4. Mungkin itu adalah pembahasan soal dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Kalau yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.